Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bailewi Harawati, Guru Kimia MAN 1 Lombok Timur. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk belajar materi kimia lagi, yaitu tentang persamaan laju reaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bailewi Harawati. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas materi kita, yaitu tentang persamaan laju reaksi dan order reaksi. Baik, langsung saja. Sekarang kita akan lihat apa yang dimaksud dengan persamaan laju reaksi dan order reaksi. Yang pertama, persamaan laju reaksi atau yang disebut juga dengan hukum laju reaksi ini menyatakan hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi awal dari zat-zat preaksi atau reaktan. Nah, jika kita memiliki persamaan reaksi PA plus QB menghasilkan RC plus SD, maka persamaan laju reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, jadi persamaan laju reaksinya sama dengan V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y. Nah, keterangannya di sini V itu adalah laju reaksi dengan satuan molar per sekon. Kemudian K ini adalah tetapan laju reaksi, X ini adalah order reaksi terhadap A, Y ini adalah order reaksi terhadap zat B, X plus Y ini adalah order reaksi total. Jadi, order reaksi ini sama dengan tingkat reaksi. Nah, untuk membuat persamaan laju reaksi, maka kita bisa peroleh ya berdasarkan data eksperimen. Baik, sekarang kita akan lihat contoh soal. Dari reaksi nitrogen plus hidrogen menghasilkan 2NH3, ini diperoleh data eksperimen seperti tabel berikut ya. Nah, di sini kalian diberikan tabel ya data eksperimen percobaan 1, 2 dan 3 dengan konsentrasi dari reaktannya ya. Di sini ada konsentrasi nitrogen, konsentrasi hidrogen dan laju reaksinya. Ya, artinya ketika percobaan 1 digunakan konsentrasi nitrogennya 0,01, kemudian hidrogennya 0,02, maka laju reaksinya adalah 0,4 molar per second. Ya, begitu juga untuk percobaan 2 dan 3. Nah, pertanyaannya adalah kita diminta menentukan persamaan laju reaksi, kemudian order reaksi total, dan nilai tetapan laju reaksinya atau harga K-nya. Baik, sekarang kita coba menyelesaikan soal ini. Nah, pertama kita akan buat dulu ya persamaan laju reaksi secara umum ya, karena belum diketahui berapa nilai X dan Y-nya. Sehingga kita bisa tuliskan di sini persamaan laju reaksinya sama dengan K kali konsentrasi nitrogen pangkat X kali konsentrasi hidrogen pangkat Y ya. Jadi di sini persamaan laju reaksi ini hanya berdasarkan konsentrasi awal dari zat-zat yang bereaksi ya. Oke. Nah, dari sini ya, untuk mengetahui atau mencari berapa nilai X atau Y ya, maka kita akan menggunakan data yang ada pada tabel ini ya, data percobaan. Nah, sekarang kita mau mencari nilai X dulu.
Nah, ketika kita ingin mencari nilai X atau order reaksi terhadap nitrogen, maka kita akan melihat data konsentrasi hidrogen yang sama pada percobaan berapa yang sama, ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini yang sama itu ada pada percobaan 1 dan percobaan 2, ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan di sini, ya. Jadi kita ambil laju reaksi 1 per laju reaksi 2 sama dengan tetapan laju reaksi kali konsentrasi nitrogen pangkat X kali konsentrasi hidrogen pangkat Y untuk data percobaan 1 dibagi dengan, ya, tetapan laju reaksi kali konsentrasi nitrogen pangkat X kali konsentrasi hidrogen pangkat Y untuk percobaan 2, ya. Lalu kita akan masukkan datanya. Nah, tadi percobaan 1 lajunya 0,4, ya, dibagi dengan laju reaksi pada percobaan 2 yaitu 0,8, ya. Kemudian harga tetapannya sama untuk 1 dan 2. Nah, kemudian kita masukkan data konsentrasi nitrogen, ya. Untuk nitrogen percobaan 1 itu 0,01, kemudian percobaan 2 itu 0,02, ya, pangkat X. Kemudian dikali dengan konsentrasi hidrogen pada percobaan 1 dan pada percobaan dibagi dengan konsentrasi hidrogen pada percobaan 2, ya. Nah, tadi data pada konsentrasi percobaan 1 dan 2 ini kan sama, ya. 0,02 dibagi dengan 0,02, ya. Sehingga di sini yang sama itu bisa kita coret, ya. Jadi tetapannya sama, ya. Kemudian data konsentrasi hidrogennya juga sama. Sehingga hasilnya, ya. Nah, sehingga hanya menyisakan ini, ya. Jadi 0,4 per 0,8 berarti itu setengah, ya. Kemudian di sini 0,01 per 0,02 pangkat X itu juga setengah. Jadi setengah pangkat X. Sehingga di sini kita bisa menemukan X sama dengan 1. Ya. Berikutnya kita akan mencari order reaksi terhadap hidrogen. Nah, sebaliknya ketika kita mencari order reaksi terhadap hidrogen, maka kita akan melihat data konsentrasi nitrogen yang sama pada percobaan berapa, ya. Jadi kalau kita perhatikan pada datanya di sini, maka percobaan 2 dan 3 ini data konsentrasi nitrogennya sama, ya. Sehingga kita tinggal masukkan, ya, P2 per P3 sama dengan K kali konsentrasi nitrogen pangkat X kali konsentrasi hidrogen pangkat Y untuk percobaan 2 dibagi dengan K kali konsentrasi nitrogen pangkat X kali konsentrasi hidrogen pangkat Y untuk percobaan 3, ya. Lalu kita masukkan datanya seperti tadi. Nah, di percobaan 2 itu laju reaksinya 0,8, percobaan 3 itu 3,2. Nah, kemudian untuk harga tetapan laju reaksinya itu kan sama, ya, sehingga nanti kita bisa coret, ya. Nah, kemudian kita masukkan data nitrogen yang sama tadi yaitu pada percobaan 2 dan 3, ya. Nah, untuk data konsentrasi hidrogennya pada percobaan 2 itu 0,02, pada percobaan 3 0,04, ya. Karena ini sama, nah ini bisa kita coret, ya. Nah, sehingga nanti menyisakan 0,8 per 3,2 dengan sama dengan konsentrasi hidrogennya yaitu 0,02 per 0,04, ya, pangkat Y. Nah, sehingga kalau kita hitung di sini 0,8 per 3,2 itu 1 per 4, sedangkan 0,02 per 0,04 itu adalah 1 per 2,
ya. Jadi hasil hitungannya 1/4 sama dengan 1/2 pangkat Y, sehingga Y sama dengan 2 ya. Nah dari sini X dan Y nya sudah ketemu, sehingga kita bisa menuliskan persamaan laju reaksinya secara lengkap, yaitu V sama dengan K kali konsentrasi nitrogen pangkat 1. Jadi kalau 1 tidak ditulis juga tidak masalah. Nah kemudian kali konsentrasi hidrogen pangkat 2. Jadi X nya 1, Y nya 2 ya. Nah berikutnya adalah order reaksi total. Order reaksi total ini sama dengan X plus Y, berarti 1 ditambah 2, berarti order reaksi totalnya 3 ya. Selanjutnya kita diminta menghitung nilai tetapan laju reaksinya atau harga K nya. Nah untuk menghitung nilai K, kita akan gunakan data salah satu percobaan ya. Kalian bisa gunakan percobaan 1, 2 atau 3 ya. Nah misalnya kita mau pakai data pada percobaan 1, maka tinggal kita masukkan ke dalam persamaan laju reaksinya ya. Nah, kita tulis ulang ini persamaan laju reaksinya, kemudian saya akan ambil data pada percobaan 1. Jadi laju reaksi pada percobaan 1 0,4 sama dengan K kali konsentrasi nitrogennya 0,01 kali konsentrasi hidrogennya 0,02 pangkat 2 ya. Ya udah, lalu kita hitung ya. Ini saya buat dalam bentuk pangkat eksponennya ya. Berarti ini 4 kali 10 pangkat min 1 sama dengan K kali 10 pangkat min 2 ya, kali ini karena kuadrat berarti di sini 4 ya, 2 kuadrat itu 4 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2 berarti 10 pangkat min 4. Nah sehingga kita peroleh harga K nya ya. Berarti ini 4 kali 10 pangkat min 1 sama dengan K, ini berarti 4 kali 10 pangkat min 6. Sehingga di sini kita peroleh hasil akhirnya K sama dengan 10 pangkat min 5. Demikian penjelasan tentang persamaan laju reaksi dan order reaksi kita kali ini. Semoga bisa kalian pahami. Sampai berjumpa di materi kimia lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.